Saudara-saudara, adik-adik angkatan muda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam dan shalom. Mari kita siapkan hati kita masing-masing untuk kita akan ada dalam ibadah angkatan muda ranting 2 Jemaat GPM Al-Manugrah di saat ini. Dan untuk membuka ibadah kita di saat ini, kita akan sama-sama cari dan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 18 ayatnya yang pertama. Saya mengundang saudara-saudara bangkit berdiri. Kidung Jemaat nomor 18 pada baitnya yang pertama. Ibadah angkatan muda ranting 2 Jemaat GPM Al-Manugrah yang kami bangun bersama di saat malam hari ini, jadilah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara dimohon duduk kembali. Mari kita cari dan menyanyi sekali lagi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 27. Kidung Jemaat nomor 27, meski tak layak diriku tetapi karena dalam. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita di saat malam hari ini yang saya angkat dari Alkitab Kudus Perjanjian Baru, 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-19 dan berakhirnya pada ayatnya yang ke-24. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-19 dan berakhirnya pada ayatnya yang ke-24. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Yesus, firman-Nya hidup. Di saat ini sebagai orang-orang muda, kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai kami sebagai orang-orang muda yang adalah seorang pribadi yang juga milik kepunyaan Allah. Biarlah sabda kebenaran firman yang hendak kami dengar bersama, bahkan refleksi singkat yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, kami dapat mendengar
dan dapat melakukannya itu dalam seluruh perjalanan hidup kami sebagai anak-anak muda. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena selaku anak-anak-Mu kami telah siap untuk menyambut akan sabda firman Tuhan di saat malam ini. Amin. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-19 dan berakhirnya pada ayatnya yang ke-24 dengan judul keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah ada lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menunduk kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan perbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya, itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menurut segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami baca di saat malam hari ini. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita yang terambil dari 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-19 dan berakhirnya pada ayatnya yang ke-24. Di sini dia memberi gambaran bagi kita semua sebagai pemuda-pemuda gereja bahwa manusia berasal dari kebenaran Allah. Dan hari ini berhubung erat dengan 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-21 yang berbunyi, "Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran." Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menurut Yohanes, kebenaran disertai dengan berada dalam Yesus Kristus, bahwa kebenaran yang dikatakan adalah ungkapan dari Allah sendiri. Hal ini menuntut pentingnya kejujuran sebagai bagian dari kebenaran Injil.
kepada Allah. Yohanes juga menekankan tentang pentingnya doa dalam kehidupan orang-orang percaya, bahwa doa orang percaya mesti disertai ketaatan kepada Tuhan serta perbuatan-perbuatan yang berkenan kepadanya, yakni perbuatan iman dan kasih. Bahwa iman dan kasih ibaratkan sebagai dua sisi dari satu keping mata uang. Iman ialah yang pertama, percaya akan nama Kristus, anaknya, nama Yesus memiliki keseluruhan pribadi Allah Bapa. Dan yang kedua, bahwa kita harus saling mengasihi, sebab kasih adalah perintah baru dari Tuhan Yesus Kristus yang mesti dilakukan secara konsekuen dan konstruktif di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya, bahkan juga sebagai anak-anak muda. Anak-anak muda gereja dipanggil dan diutus Tuhan untuk tidak hanya memberitakan kebenaran, tetapi juga melakukan kebenaran di dalam kata dan perbuatan. Kebenaran terasa perlu ditegaskan karena kita lihat bahwa realita manusia di sekitar kadangkala anak-anak muda penuh dengan kebohongan dan penipuan, sehingga citra hidup yang diperlihatkan penuh rekayasa, benar jadi yang salah dan salah yang jadilah yang benar. Ini adalah konteks kelancaran sebagai anak-anak muda gereja, mesti tangkap dan kritis serta berani bersuara menyatakan ia bagi yang benar dan tidak bagi yang salah, sebagai wujud dari suatu praktik kenabian. Pada sisi lain, sebagai anak-anak muda gereja mesti menjadi pelopor-pelopor dalam melakukan perbuatan iman dan kasih, dalam artinya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh dan hidup dalam hal saling mengasihi sesama sebagai manifestasi atau perwujudan dari wujud Kristus yang penuh kasih dalam kehidupan sebagai orang-orang muda atau anak-anak muda gereja. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengaminkan refleksi firman Tuhan kita di saat ini dengan kita sama-sama cari dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku.
Adik-adik, mari kita ada dalam pengakuan iman rasuli. Dengan demikian saya menjemput adik-adik bangkit berdiri dan kita akan ada dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan ada dalam persembahan syukur. Untuk itu kita akan sama-sama puji Tuhan dan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 363. Kidung Jemaat nomor 363. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang kita akan ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah yang selalu kami kenal dan kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ia Bapa yang tidak pernah meninggalkan seluruh perjalanan kehidupan kami, Allah yang senantiasa memahami apa yang kami butuhkan, Allah yang senantiasa mengetahui apa yang menjadi kegelisahan serta kegundahan kami. Syukur beribu-ribu kami naikkan padamu, ya Bapa di sorga. Sebagai orang-orang muda, kami adalah seorang pribadi yang terbatas di hadapan Bapa. Sadar sungguh dalam sebuah keterbatasan, Bapa tetap melayangkan kami semua untuk tetap beribadah kepadamu. Sadar sungguh bahwa dalam sebuah keterbatasan, Bapa tetap memberikan kami kekuatan untuk melewati setiap bentuk kesusahan yang kami derita sebagai orang-orang muda, sebagai pribadi maupun persekutuan
kami merendahkan hati dan diri kami di hadapan Allah. Kami meminta belas kasihan-Mu ya Bapa di sorga atas setiap bentuk kesalahan dan dosa yang nyata, bahkan yang tersembunyi sekalipun, yang hendak kami lakukan maupun yang tidak sempat kami ungkapkan dalam sebuah perkataan. Kami mohon ampun di hadapan Bapa di sorga. Biarlah dalam kerendahan hati dan kerendahan diri di hadapan Bapa, Engkau melayakkan kami untuk menerima pengampunan daripada-Mu, sehingga hidup sebagai anak-anak muda senantiasa dibaharui oleh Allah. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa di sorga, bahwa di saat ini Engkau melayakkan kami untuk ada dalam sebuah penyembahan. Kami bersyukur kepada Bapa di sorga bahwa Engkau melayakkan kami dengan perantaraan Roh Kudus-Mu untuk kami mendengarkan firman, bahkan refleksi singkat yang telah hamba sampaikan. Biarlah apa yang telah kami dengarkan bersama dapat memperteguhkan iman kami sebagai anak-anak muda dalam setiap langkah kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur ya Tuhan, bahwa kami telah memberikan seluruh tanda-tanda pengucapan syukur kami. Kami percaya bahwa semua yang kami berikan, Bapa tetap memberkati itu Bapa. Kami bersyukur, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, bahwa meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19, Engkau Allah yang senantiasa membentuk dan mempercayakan adik-adik kami sebagai barisan kepengurusan pada ranting 2 Jemaat GPM Halon Anugrah. Mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai orang-orang seruan-Mu, dan mereka harus menyaksikan nama Tuhan meskipun secara online. Tapi kami percaya bahwa rekan-rekan pemuda akan beribadah kepada-Mu. Biarlah dalam sebuah persekutuan ini tidak ada saling pecah belah di antara kami, baik sebagai kepengurusan maupun sebagai anggota. Tetapi kami senantiasa sehati sepikir di dalam kasih Allah, sehingga membentuk kami sebagai ranting-ranting pohon yang akan tetap menimbulkan pucuk untuk berbuah, dan kami akan menyaksikan nama Tuhan dimanapun kami berada sebagai anak-anak muda yang dipercayakan oleh Allah untuk menyaksikan nama Tuhan kini dan sampai selama-lamanya. Kami teringat kepada saudara-saudara kami yang sakit, yang saat ini mereka sementara terbaring lemah karena sakit, yang saat ini mungkin mereka tidak menemukan jalan keluar akan setiap persoalan-persoalan hidup mereka. Mereka yang saat ini belum bisa menemukan sebuah lapangan pekerjaan sebagai anak-anak muda demi untuk memenuhi seluruh kebutuhan perekonomian hidup mereka. Kami mendoakan mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Bahkan adik-adik kami yang sedang berusaha untuk menyelesaikan pendidikan mereka, baik di tingkat SMA maupun di perguruan tinggi, hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa di sorga. Bentuklah mereka sebab mereka juga adalah milik-Mu, dan biarlah seluruh kehidupan mereka senantiasa diberkati oleh Allah. Diberkatilah apa yang menjadi usaha-usaha mereka, bahkan pekerjaan-pekerjaan mereka, bahkan pelayanan-pelayanan mereka untuk-Mu dan sesama kami. Diberkatilah semua orang yang kami kasihi, orang tua kami, sahabat kami, kekasih kami, sekalipun diberkatilah kami semua. Biarlah kami tetap aman dalam lindungan Allah yang penuh kasih
dan penuh kuasa yang senantiasa ada dalam melingkupi seluruh perjalanan hidup kami dimanapun kami berada. Ya Bapa di surga, seluruh perjalanan hidup kami sebagai orang-orang muda, hamba serahkan seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Bentuklah kami ya Tuhan, biarlah kami tangguh untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, dan biarlah dalam seluruh perjalanan kami tetap menjadi berkat untuk sesama dan untuk Tuhan. Ini kami ya Bapa sebagai orang-orang muda yang beribadah kepada-Mu, yang berdoa, dan kami berdoa memohon kepada-Mu, Sang Pemilik kehidupan kami. Jadilah seturut kehendak ya Allah Bapa, dan hendaklah kami akan jadi sebagai orang-orang muda yang terbatas di hadapan Allah. Sempurnakanlah doa kami ini dengan doa Bapa kami yang kami akan ucapkan secara bersama-sama. Demikian ungkapannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari peranjang, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengakhiri ibadah kita di saat ini, saya menjemput adik-adik bangkit berdiri, dan kita akan sama-sama puji Tuhan dan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 415. Kidung Jemaat nomor 415 pada ayatnya yang pertama. Gembala bangun bersama di saat ini telah selesai. Untuk itu mari kita terima berkat Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, ibadah yang kita bangun bersama di saat malam hari ini telah selesai. Untuk itu mari kita terima berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Adik-adik, ibadah yang kita bangun bersama di saat malam hari ini telah selesai. Selamat malam dan shalom.